Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran biologi. Kita masuk ke dalam pertemuan pembahasan soal-soal yang terdapat pada bab 1 kelas 10 tentang pengenalan ilmu biologi. Soal nomor 1 tahun 2014, di mana soalnya adalah fenomena kematian ikan secara massal di suatu perairan pantai yang disertai perubahan fisik laut menjadi merah dengan kemunculan organisme bersel tunggal yang melimpah merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh ahli biologi. Dengan masalah ini dilibatkan objek biologi dengan pendekatan cabang ilmu dan tingkat organisasi biologi. Baik, kita bahas. Yang pertama, di mana fenomena adanya kematian ikan dapat diindikasikan adanya pencemaran racun. Nah, di mana pencemaran racun ini ilmu yang mempelajari tentang pencemaran itu disebut juga dengan yang namanya istilah toksikologi. Toksi ya, ingat. Nah, toksikologi ini mempelajari tentang pencemaran. Karena yang mengalami itu adalah kematian ikan. Ini. Nah, yang kedua, kematian ikan. Hanya jenis ikan saja, maka tingkat organisasi biologisnya yaitu pada tingkat yang namanya populasi. Ingat ya, populasi adalah kumpulan dari berbagai jenis ikan. Misalnya populasi ikan, populasi kambing, populasi sapi, itu disebut populasi. Nah, populasi merupakan sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Oke, baik. Jadi jawabannya apa? Toksikologi dengan populasi. Jawabannya adalah yang nomor 1. Kemudian bagaimana yang lainnya? Nah, sedangkan fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cabang-cabang keberlangsungannya sistem dalam kehidupan. Contohnya itu, di sini kan kita bahas ikan ya. Nanti di sini tuh ada perbedaannya nih antara ikan air tawar dengan ikan air laut. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, nanti ya kalian simak di video Bapak yang sudah Pak upload tentang yang namanya bioproses. Di situ ada diskusi dan osmosis. Jadi kayak yang pertama itu jawabannya adalah yang sorry. Jawabannya yang 2 ya, bukan yang 1. Maaf. Nah, jawabannya yang nomor 2, toksologi dengan populasi. Selanjutnya, nomor 2 tahun 2014, penggunaan stem cell atau sel punca untuk terapi diabetes mellitus tipe 1 dilakukan berdasarkan pada prinsip pluripotensi stem cell. Dalam hal kemampuan berdiferensiasi, terapi tersebut melibatkan objek biologi yang dikaji dalam ilmu dan tingkatan organisasi. Nah, berarti kita bahas yang pertama itu adalah stem cell. Nah, di mana stem cell ini adalah, kita tahu ya, di dalam tubuh kita ini banyak yang namanya sel otot, sel saraf, bahkan sel jantung. Nah, di antara sel yang Bapak sebutkan itu nanti lama-kelamaan akan menua dan akan digantikan dengan sel yang baru. Nah, inilah disebut fungsi dari stem cell, yaitu sel yang bertugas untuk menggantikan sel yang sudah tua.
Nah, kemudian di mana sel ponca ini memiliki kemampuan untuk membentuk jaringan yang baru menghasilkan jaringan lama, salah satunya menggunakan pengobatan diabetes mellitus. Maka objek biologi yang dikajinya adalah pada tingkat jaringan. Tuh. Nanti ada jaringan hewan. Nah, jaringan hewan ini disebut namanya jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat. Nah, nanti pembahasnya namanya jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda-beda. Nanti kita akan Bapak jelaskan pada kelas 11 tentang yang namanya sel, jaringan, hewan, dan tumbuhan. Berarti apa Pak jawabannya yang nomor 2? Nomor 2 itu jawabannya adalah yang 5, histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Nah, sedangkan jaringan adalah kumpulan dari berbagai jenis organ. Selanjutnya soal nomor 3. Di mana itu adalah alelopati, merupakan mekanisme kimiawi tumbuhan dalam menghadapi kompetisi dengan tumbuhan yang lain. Di mana fenomena ini tersebut dipelajari pada tingkat organisasi dan objek biologi yang dikaji melalui cabang ilmu biologi. Yang pertama, itu kalian tahu ya, alelopati. Ya kan? Alelopati itu apa? Ya, alelopati adalah sebagai sesuatu fenomena alam di mana suatu organisme memproduksi dan mengeluarkan suatu senyawa kimia atau istilahnya itu adalah alelokimia. Di mana alelokimia ini untuk yang namanya dia bertahan hidup. Dari kompetisi dengan tumbuhan yang lain, seperti itu ya. Jadi kemudian fenomena yang ini organ-organ mereka dan sel-sel yang mereka susun itu alelopati tersebut digunakan tumbuhan untuk menghadapi kompetisi dari tumbuhan yang lain dari suatu kumpulan populasi yang terdiri dari berbagai jenis spesies tumbuhan yang saling berinteraksi dalam suatu habitat dengan antara lain dipelajari dalam komunitas. Kemudian dengan tumbuhan lain kan berarti dia secara langsung itu adalah ekologi atau namanya lingkungan. Jadi jawabannya ada yang nomor 5. Komunitas dengan ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar organisme dengan lingkungannya dengan yang lainnya. Baik, kita masuk ke dalam soal nomor 4. Kontribusi biologi dalam pemecahan masalah pangan antara lain dapat dilakukan melalui teknik poliplodisasi menggunakan kolkisin untuk menghasilkan tanaman pangan unggul dengan produktivitas yang tinggi. Penelitian untuk tujuan tersebut dilakukan terhadap objek tumbuhan dengan melibatkan perpaduan cabang ilmu biologi, di mana kita tahu ya, suatu tanaman pangan unggul yang dihasilkan menggunakan namanya kolkisin. Nah, kolkisin itu adalah buah tanpa biji. Yang dapat menghambat penentukan benang spindel dari mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini adalah bakal calon biji di mana dia ini sebagai pencegah. Nah, proses ini melibatkan namanya proses kimiawi dan ilmu yang mempelajari yaitu tentang yang namanya biokimia. Sedangkan untuk mempelajari genetika adalah hereditas, perlu dipelajari menggunakan ilmu genetika itu begini, pemecahan gen.
dengan variasi unggul. Jadi apa jawabannya, Mbak? Jadi jawabannya adalah yang A. Biokimia dengan proses yang namanya genetika. Baik, kita masuk ke dalam soal nomor 5. Di mana fenomena merebaknya keomas yang semula diintroduksi sebagai binatang hias, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi hama pertanian. Bukan masalah yang perlu ditangani dengan pendekatan biologi. Objek biologi tersebut diteliti dengan cabang ilmu dan tingkat organisasi biologi apa aja. Dimana kita tahu ya, keomas ini bukan keomas yang ada di Taman Mini ya, itu berbeda. Yang berubah peran dari binatang hias menjadi hama pertanian dapat dikaji dengan ilmu antara bahasa yang namanya hubungannya jelas ya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu disebut juga dengan yang namanya ilmu yang namanya ekologi. Nah, selanjutnya, sedangkan tingkat organisasinya hanya melibatkan kumpulan keong ya, kumpulan keong nih. Jadi, ketika dia kumpulan keong disebut dengan yang namanya populasi. Jadi jawabannya apa ya? Jawaban dari yang nomor 4 ekologi dan populasi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Terjadinya reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi hati merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan berdasarkan kajian biologis. Kajian tersebut dilakukan pada objek biologi dalam cabang ilmu dan tingkat organisasi titik-titik. Baik, yang pertama yang kita bahas itu adalah terjadi penolakan kan? Nah, terjadi penolakan sesudah melakukan transplantasi hati disebabkan adanya perbedaan ya. Perbedaan organ yang akan ditransplantasi dengan sistem yang namanya imun. Apa itu imun? Imun adalah sistem kekebalan tubuh orang tersebut di mana cabang ilmu yang mempelajari sistem imun adalah imunologi. Dan yang kedua, sedangkan tingkat organisasinya berada pada tingkat organik ya, hati. Hati itu contoh dari organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jenis jaringan yang menjalankan tugas dan fungsinya secara bersamaan. Itu adalah contohnya hati. Hati itu apa fungsinya, Mbak? Fungsinya sebagai adalah menghasilkan empedu. Kemudian apa? Menyaring racun. Karena itulah empedu berwarna hijau dan rasanya pahit. Karena itulah empedu sebagai penyaring dari racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi jawabannya apa? Jawabannya nomor 6 itu adalah yang A, imunologi dengan organ. Selanjutnya nomor 7, salah satu upaya penanganan masalah sampah dapat ditempuh melalui rekayasa genetika. Untuk menghasilkan bakteri pendegradasi plastik, bakteri yang menghancurkan plastik. Upaya tersebut melibatkan objek biologi dengan kajian pada cabang dan tingkat organisasi. Kita bahas. Kita tahu ya, cabang ilmu biologi yang mengkaji bakteri dalam suatu disebut dengan istilah yang namanya apa? Ya betul, mikrobiologi.
Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji bakteri seperti dalam soal yang menjelaskan tentang manfaat dari bakteri. Salah satunya adalah bakteri, sedangkan pada tingkat organisasi, biologi yang dipelajari berkaitan dengan yang namanya gen. Gen, sehingga tingkat organisasi biologinya berada pada tingkat yang namanya sel. Nah, berarti mikrobiologi dengan sel. Berarti jawabannya yang satu. Itu. Kemudian selanjutnya soal nomor 8. Dimana soalnya adalah perkembangan ilmu biologi molekuler di bidang peternakan melalui teknik yang namanya fertilisasi in vitro bermanfaat untuk yang pertama. Teknik filtrasi in vitro embrio dapat dihasilkan dari luar uterus. Nah, berarti dia nih. Dari luar uterus. Dimana untuk induk yang betina. Selanjutnya, dalam jumlah tertentu dan sebelum adanya masuk ke embrio yang ini ditanam dalam uterus induk betina dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan nitrogen cair. Ini contoh adalah dapat dikristalkan. Selanjutnya, kemudian embrio yang bagus ini menghasilkan namanya embrio jenis unggul. Nah, jadi embrio jenis unggul ya. Di mana embrio jenis unggul ini dapat diimplementasikan ke induk sapi betina yang tidak unggul. Nah, dengan demikian secara tidak langsung cepat diperoleh banyaknya sapi yang unggul. Sapi yang unggul salah satunya adalah tahan terhadap suatu penyakit. Jadi apa? Nah, ini membuat hewan tahan terhadap penyakit. Selanjutnya, soal nomor 9 tahun 2013. Taksonomi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kita tahu ya taksonomi. Kita bahas taksonomi dulu ya. Taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari prinsip dan cara klasifikasi makhluk hidup bagi dia tingkatannya. Berarti dia tingkatan makhluk hidup. Kemudian anatomi berkaitan dengan cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Berarti dia ini struktur badan atau bagian makhluk hidup. Nah, sedangkan fisiologi berkaitan dengan sistem kehidupan. Baik, dengan taksonomi dapat diketahui jenis tumbuhan. Ini kan penyakit ya. Jenis tumbuhan yang bisa dibuat sebagai jamu. Dengan ilmu anatomi dapat mengetahui nih struktur organ tumbuhan yang akan digunakan sebagai jamu. Dengan ilmu fisiologi dapat diketahui zat-zat yang bermanfaat yang terkandung dalam tumbuhan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan sebagai untuk penyembuhan lewat jamu. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 1. Pengembangan industri jamu sebagai alternatif obat-obat herbal. Kemudian ini vaksin itu jelas ya. Tidak usah menggunakan untuk kami berarti naikkan adalah fisiologi.
Sedangkan investigasi penyakit itu juga sebut juga dengan fisiologi aja. Modus jenis makanan tingkat tinggi, nah, itu sebagai anatomi. Dan mengidentifikasi jenis mikroba penyakit itu adalah bukan ya, salah. Jadi maaf ini mengembangkan industri jamu sebagai alternatif obat-obatan herbal berkaitan dengan taksonomi, anatomi, dan fisiologi. Selanjutnya nomor 10, ilmu biologi berkembang pesat di berbagai bidang kehidupan. Salah satu cabang biologi yang termasuk ilmu terapan adalah bioteknologi. Contoh peranan bioteknologi di bidang lingkungan adalah bioteknologi merupakan cabang ya. Cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri, virus, fungi, dan lain-lain untuk memproduksi dari makhluk hidup lainnya untuk menghasilkan namanya enzim dan alkohol. Dan proses produksi ini untuk meningkatkan kesejahteraan nih, meningkatkan penghasilan lah. Selanjutnya, pada manusia pada pilihan jawaban yang paling tidak sesuai adalah penggunaan bakteri untuk mengurangi tumpukan minyak di pantai. Yang ini betul untuk pembuatan obat sintetik yang ini lanjutannya sintetik, kemudian mengontrol proses kimia pada tubuh makhluk hidup betul, kemudian mengidentifikasi penyakit yang menyerang pada hewan atau tumbuhan betul, mengendalikan penyebaran penyakit betul. Berarti yang ini adalah yang jawabannya yang nomor 5. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 11 sampai 15 kalian kerjakan di rumah ya. Ditulis di kertas folio, kemudian dipoto, dikirimkan ke Google Classroom. Oke, sekian aja materi untuk hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.